Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hikmah, hidayah, dan kesehatan, sehingga kita dapat hidup dengan menikmati keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, minaz zulumati ilal nur. Para pemirsa Al-Habib TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang saya banggakan. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan ini bukan hanya berpuasa, bukan hanya sebagai kewajiban bagi kita umat Islam, tetapi puasa menjadikan kita sehat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema, yaitu terapi puasa. Puasa adalah obat. Puasa bukan hanya sebagai kewajiban bagi kita umat Islam. Ternyata puasa itu menyimpan berbagai macam rahasia. Salah satunya adalah puasa membuat kita sehat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sumu tasuku, berpuasalah supaya kamu sehat. Sehat di sini bukan hanya berarti sehat fisik, tetapi juga sehat mental. Jadi puasa mengajarkan kita untuk menjadi insan yang sehat, baik lahir maupun batin. Kita bisa melihat puasa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Para ahli medis sepakat bahwa puasa itu adalah obat. Hasil penelitian membuktikan bahwa salah satu dari manfaat puasa bisa menyembuhkan penyakit. Antara lain, yang pertama, penyakit jantung. Ketika kita berpuasa, itu perut dalam keadaan kosong, ya, sehingga tidak menumpuk lemak-lemak di dalam tubuh kita. Malah kalau kita berpuasa, itu lemak kolesterol baik itu akan naik dan kolesterol jahat itu akan diturunkan. Ya, sehingga kolesterol itu yang ada di dalam tubuh kita itu bisa didistribusikan dengan baik. Jadi lemak jahat itu akan dibunuh oleh lemak baik, sehingga bisa menyehatkan jantung. Ini sudah dibuktikan oleh para ahli peneliti, bahkan ahli medis. Sehingga ahli medis itu mengatakan bahwa dengan puasa kita akan sehat. Puasa bukan hanya diwajibkan zaman sekarang. Puasa itu kan sudah dahulu, pada zaman dahulu itu sudah berlaku yang namanya puasa. Bukankah Allah sudah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini salah satu bahwa puasa itu bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW, tapi jauh umat-umat yang terdahulu juga mereka melaksanakan puasa. Karena puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan kita dan juga meningkatkan amal ibadah kita. Itu tadi yang saya sebutkan, salah satu penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa adalah jantung, kolesterol, hipertensi, ginjal, dan begitu pula termasuk juga adalah kecanduan rokok. Karena ketika orang berpuasa, itu kan mereka tidak menikmati yang namanya rokok, menghisap rokok. Makanya pada saat bulan puasa, itu pecandu rokok atau ahli hisap, itu mereka akan mengurangi yang namanya menghisap rokok. Nah, inilah barangkali salah satu hikmah daripada puasa. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan kita supaya tetap sehat dalam keadaan berpuasa, tetap kita harus menjaga ketika berbuka puasa, tetap kita mengurangi yang namanya mengkonsumsi makanan.
Karena bukan hanya makanan itu yang membawa penyakit, tetapi juga sebenarnya juga mental, psikologis kita. Karena ketika berpuasa, secara psikologis itu kita dalam keadaan tenang, ya. Makanya Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan itu bisa menyembuhkan 80% penyakit kita. Oleh karena itu puasa mengajarkan kita untuk supaya menjadi tenang, sabar menjalani, menahan hawa nafsu kita, termasuk nafsu makan dan nafsu seks bagi orang yang sudah berkeluarga. Bukankah kita diajarkan puasa itu menahan lapar dan haus dan seks mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah di sini jadi konsumsi makanan itu berkurang masuk di dalam tubuh kita. Rasulullah mengatakan jangan jadikan perutmu itu sebagai kantong sampah, ya, kantong makanan. Karena terkadang ketika kita tidak berpuasa, banyak sekali makanan yang masuk di dalam perut kita. Ya, boleh dikatakan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu berapa makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Sehingga ternyata dengan makan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit jantung, kolesterol, ya, hipertensi, ginjal. Kenapa? Karena tubuh kita tidak pernah istirahat, ya. Dia selalu melakukan aktivitas, khususnya usus kita tidak pernah berhenti, ginjal kita tidak pernah berhenti untuk beraktivitas, dan inilah yang biasa merusak organ-organ tubuh kita. Oleh karena itu dengan puasa mengajarkan kita bagaimana kita mengurangi makan, minum, ya, karena berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan dari faktor makanan. Makanya Allah mengatakan jangan kita berlebih-lebihan, termasuk dalam hal makan, ya, jangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan. Makanya hidup ini Rasulullah mengajarkan hiduplah yang sederhana, termasuk juga pola makan. Pola makan harus sederhana, ya, supaya tubuh kita ini tetap fit. Makanya puasa ini mengajarkan kita bagaimana hidup, makan yang sederhana, ya, hidup yang sederhana. Semuanya jangan berlebih-lebihan, termasuk berpikir yang macam-macam. Karena pikiran itu juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara psikologis itu banyak mempengaruhi penyakit manusia, penyakit fisik. 75% hasil penelitian membuktikan bahwa penyakit itu bukan hanya dari pola makan, tetapi pola pikir. Makanya ketika kita berpuasa jangan stres. Makanya itulah kita diajarkan harus menahan hawa nafsu. Jangan marah, jangan emosi, ya, karena itulah yang bisa menyebabkan juga hipertensi, diabetes, jantung, ya, stroke dan lain sebagainya. Makanya puasa mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjaga pola makan kita, pola hidup kita, pola sikir kita, pola ibadah kita. Inilah salah satu hikmah puasa yang bisa kita petik di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.